Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam manajemen. Pemirsa SJTV, apa kabar semua hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan serta selalu diberikan rezeki yang tak terhingga oleh Yang Maha Kuasa. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Sobat Ujar, saya Angga Pratama, dosen dari Program Studi Manajemen S1 akan menemani Anda dalam mempelajari pengantar ilmu ekonomi pada materi teori penawaran equilibrium. Jadi, jangan sampai terlewatkan, tonton terus di Sosmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu Kalau dilakukan. sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui 3 konsep teori penawaran equilibrium, lalu perhitungannya dan mengetahui masalah yang ada pada perhitungan, serta mengolah dan menyajikan hasil perhitungan dalam bentuk tabel, fungsi, dan kurva. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi 3 konsep teori penawaran equilibrium, apakah Sobat Ujar tahu apa itu teori penawaran equilibrium? Menurut Tegi Larso, penawaran adalah jumlah dari suatu barang tertentu yang mau dijual pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu, ceteris paribus. Sementara, equilibrium adalah salah satu istilah yang terdapat di dalamnya. Keseimbangan itu berkaitan dengan jumlah supply and demand yang dalam posisi setara. Apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran yang kalian ketahui? Pertama, adanya sumber daya yang tersedia diartikan sebagai penawaran dapat terjadi jika ketersediaan barang mencukupi. Jika barang atau jasa yang ditawarkan terbatas atau langka. Kedua, faktor penjual atau produsen diartikan sebagai banyaknya jumlah produsen yang memproduksi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang. Maka, produsen atau penjual memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan penawaran karena ketersediaan barang mendukung adanya proses penawaran. Ketiga, harga merupakan faktor pendukung pertama dalam suatu penawaran. Keempat, harga atau ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti. Kelima, biaya produksi untuk dapat melakukan produksi. Seorang produsen memerlukan modal untuk membiayai produksinya, seperti untuk membeli bahan baku, untuk membayar gaji karyawan, sebagai pembiayaan untuk pengadaan bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Keenam, waktu produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang. Ketujuh, kemajuan teknologi membantu mempermudah produsen dalam menyediakan barang maupun jasa. Kedelapan, kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai peningkatan produksi di dalam negeri guna mengurangi impor, hal ini mendorong para petani untuk meningkatkan jumlah dan kualitas panen bagi petani itu sendiri, atau meningkatkan jumlah dan kualitas produksi, yaitu produsen barang dan jasa. Kesembilan, pajak dan subsidi. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi equilibrium yang kalian ketahui? Faktor yang mempengaruhi keseimbangan adalah: pertama, tinggi rendahnya biaya yang dikeluarkan dalam produksi. Kedua,
Produsen tahu akan selera pembeli. Ketiga, jumlah permintaan terhadap barang tinggi atau naik, sedangkan jumlah barang tersebut terbatas. Keempat, jumlah penawaran bertambah, daya beli tidak berubah. Nah, penasaran kan bagaimana menghitung fungsi penawaran dan terbentuknya keseimbangan harga dari fungsi permintaan dan penawaran tersebut? Ikuti terus ya. Berdasarkan penjelasan konsep penawaran equilibrium sebelumnya, maka perlu kita ketahui bagaimana menganalisis dan menghitung fungsi penawaran dan terbentuknya keseimbangan harga equilibrium dari fungsi permintaan dan penawaran. Setelah itu, perlu mengetahui juga masalah dan kegunaan data perhitungan fungsi penawaran dan terbentuknya keseimbangan harga equilibrium ini. Kita bahas yang pertama, yaitu menghitung fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi ini berbentuk. Perhatikan soal di samping ini. Saat produksi E memiliki harga sebesar 40.000 per unit, jumlah penawarannya sebanyak 100 unit. Namun, ketika harganya melambung menjadi 60.000 per unit, jumlah permintaannya menjadi 200 unit. Tentukanlah fungsi penawaran dari contoh tersebut. Untuk menghitung fungsi penawaran menggunakan rumus berikut. P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Dengan keterangan sebagai berikut, yaitu P itu adalah price, harga, P1 harga awal, P2 harga perubahan, Q quantity atau jumlah, Q1 jumlah awal, dan Q2 jumlah perubahan. Jika melihat pada contoh soal, maka dapat diketahui sama dengan P1 sama dengan 40.000, P2 sama dengan 60.000, Q1 sama dengan 100, dan Q2 sama dengan 200. Sehingga perhitungannya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 40.000 per 60.000 dikurang 40.000 sama dengan Q min 100 dibagi 200 min 100. P min 40.000 per 20.000 sama dengan Q min 100 dibagi 100. Jadi dapat diturunkan 100 dalam kurung P min 40.000 tutup kurung sama dengan 20.000 buka kurung Q min 100 tutup kurung. 100P min 4 juta sama dengan 20.000 Q min 2 juta. 100P sama dengan 20.000 Q min 2 juta min minus 4 juta. 100P sama dengan 20.000 Q plus 2 juta. Jadi P sama dengan 200Q plus 20.000 sama dengan 20.000 plus 200Q. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, fungsi penawaran yang didapat ialah P sama dengan 20.000 plus 200Q. Dari soal tadi, dapat disimpulkan bahwa jika jumlah produk atau Q naik, maka harga atau price juga semakin tinggi, atau sebaliknya. Kedua, yaitu menghitung terbentuknya keseimbangan harga equilibrium dari fungsi permintaan dan penawaran. Terbentuknya keseimbangan harga dikarenakan adanya proses tawar-menawar. Jika harga yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli tergolong mahal, maka barang atau jasa tersebut tidak akan terbeli atau terjual. Harga keseimbangan pasar bisa dilihat melalui kurva seperti gambar di samping. Jika kurva penawaran dengan permintaan saling berpotongan, maka pasar dalam kondisi equilibrium atau seimbang. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menentukan harga keseimbangan, diantaranya yaitu 1. Pendekatan sistematis digunakan untuk menentukan harga.
dan jumlah keseimbangan saat data yang didapatkan ternyata merupakan fungsi permintaan dan penawaran. Untuk menentukan harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka bisa digunakan rumus keseimbangan, yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, dengan keterangan sebagai berikut, yaitu QD jumlah permintaan, QS jumlah penawaran, PD harga permintaan, dan terakhir PS harga penawaran. Untuk lebih memahami lagi, mari kita kerjakan soal berikut. Diketahui fungsi permintaan suatu barang di pasar menunjukkan bahwa QD adalah sama dengan 40 min P dan fungsi penawaran QS sama dengan 4P min 60. Tentukan berapa jumlah harga keseimbangannya. Jadi dapat dihitung sebagai berikut. 40 min P sama dengan 4P min 60. Min P min 4P sama dengan min 60 min 40. Min 5P sama dengan min 100. P sama dengan min 100 per min 5. P sama dengan 20. Dari perhitungan tersebut bisa diketahui bahwa harga keseimbangan yaitu 20. Selanjutnya, dalam mencari jumlah keseimbangan yaitu Q, maka kita harus memasukkan harga keseimbangan 20 ke salah satu fungsi. P yang telah diperoleh bisa dimasukkan ke fungsi permintaan maupun ke fungsi penawaran. P sama dengan 20, Q sama dengan 40 min P, Q sama dengan 40 min 20, Q sama dengan 20. Sehingga bisa kita ketahui jumlah keseimbangan Q yaitu 20. Kita coba soal yang lain ya. Diketahui ada tabel permintaan dan penawaran sebagai berikut. Dari tabel tersebut dapat dilihat pasar ini akan berada dalam keseimbangan dengan harga 3.000 per minuman ringan. Pada harga ini, permintaan minuman oleh siswa sama dengan persediaan dan pasar akan hilang. 1.000 minuman akan ditawarkan untuk dijual dengan harga 3.000 dan 1.000 akan dibeli, dan tidak akan ada permintaan atau pasokan berlebih pada harga 3.000. Kondisi keseimbangan pasar dinyatakan secara sistematis akan menjadi sebagai berikut. Permintaan yaitu demand sama dengan penawaran yaitu supply. QD sama dengan QS sama dengan QA. Dan PD sama dengan PS sama dengan PE secara grafis. Keseimbangan pasar terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Sebelum menghitung harga keseimbangan dengan tabel yang berisi, maka susun P sama dengan harga, QD jumlah permintaan, dan QS jumlah penawaran. Berdasarkan data yang ada terlebih dahulu, setelah disusun, maka akan ditemukan kesamaan harga jumlah yang diminta dan harga jumlah yang ditawarkan, yakni harga keseimbangan yang akan dihitung. Soal selanjutnya, diketahui tabel sebagai berikut. Dari data pada tabel tersebut bisa diketahui bahwa harga 4.000 antara jumlah barang yang diminta dan barang yang ditawarkan sama. Keseimbangan harga terjadi ketika harga barang 4.000 dan jumlah keseimbangan terjadi ketika jumlah pena 60 biji. Nah, sekarang apa guna dari adanya perhitungan fungsi penawaran dan keseimbangan harga? Perhitungan fungsi penawaran berguna bagi para produsen dengan tujuan untuk menganalisa kemungkinan banyak barang yang akan diproduksi. Selanjutnya, kegunaan perhitungan keseimbangan harga yang terjadi pada market sangat penting terjadi guna mendapatkan kurva permintaan dan penawaran berjalan dengan normal. Jika tidak terjadi keseimbangan, maka kurva yang ada pun tidak seimbang. Harga dan permintaan pasar bisa menjadi terlalu naik atau menurun drastis. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama.
Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru. Walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu Kalau dilakukan. sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Baik sahabat ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait penghitungan fungsi penawaran dan terbentuknya keseimbangan harga. Sekarang, supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Coba kalian sebutkan 3 pendekatan penghitungan keseimbangan harga dan jelaskan bagaimana cara menghitung dengan menggunakan 3 pendekatan tersebut dan pengaplikasiannya pada kehidupan kalian sobat ujar. Nah, sahabat ujar, silakan kalian diskusikan ya, agar bisa teringat terus apa yang sudah kita bahas tadi. Makan buah itu keren. Saya Dr. Reisa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other,
protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa pertama, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran dan keseimbangan harga equilibrium. Kedua, untuk menghitung keseimbangan harga equilibrium terdapat 3 pendekatan, yaitu sistematis, kurva, dan tabel. Ketiga, terdapat masalah. Masalah dalam penghitungan data fungsi permintaan dan penawaran, seperti masalah berapa harga keseimbangannya. Apakah data tersebut dikatakan seimbang antara permintaan dan penawarannya, dan sebagainya. Namun, penghitungan data keseimbangan harga equilibrium ini memiliki kegunaan, yaitu salah satunya adalah untuk mengetahui naik atau turunnya harga dan permintaan di pasaran. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 3 teori pengantar ilmu ekonomi kali ini. Sekian materi dari saya Angga Pratama undur diri, sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap semangat, salam ujar, dan salam manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru. Walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu Kalau dilakukan. sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita
mati, dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita thalassemia saat ini. Thalassemia terbagi menjadi 2, thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor adalah orang yang menderita penyakit thalassemia, sedangkan thalassemia minor hanya sebagai pembawa gen thalassemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan thalassemia. Secara fisik, pembawa thalassemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Thalassemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa thalassemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa thalassemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Thalassemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama thalassemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak thalassemia mayor. Jika thalassemia mayor menikah dengan pembawa thalassemia, maka akan melahirkan 50% anak thalassemia mayor.